Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sewa guna usaha atau leasing. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Naila Fanya, yang kedua Rino Giavandi, dan yang ketiga Salma Salsabila. Baik, lanjut ke materi. Materi pertama yang akan saya membacakan sendiri tentang memahami sewa guna usaha atau leasing. Lanjut. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal seperti kendaraan, mesin, alat berat, atau peralatan kantor untuk digunakan oleh perusahaan atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Pihak yang memberikan pembiayaan disebut lessor, sedangkan pihak yang menggunakan barang modal disebut leasing. Dalam leasing, leasing membayar sejumlah uang sewa secara berkala selama masa kontrak. Setelah masa kontrak berakhir, tergantung jenis perjanjiannya. Lisi dapat memilih untuk yang pertama membeli barang tersebut, yang kedua memperpanjang masa sewa, atau yang terakhir mengembalikannya kepada lessor. Tujuan utama leasing dalam bisnis adalah untuk membantu perusahaan memperoleh aset tanpa harus mengeluarkan dana besar sekaligus. Ini membuat perusahaan lebih fleksibel dalam mengelola arus kas dan bisa fokus pada pengembangan bisnis. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salma Salsabila. Kepada Salma, persilakan. Baik, yang kedua yaitu jenis-jenis leasing. Next. Yang pertama yaitu finance lease, yaitu leasing memiliki hak untuk membeli barang setelah masa sewa selesai, biasanya dengan harga sisa tertentu. Yang kedua, selama masa sewa, lease menanggung biaya pemeliharaan, asuransi, dan risiko kerusakan. Yang ketiga, barang tidak dapat dibatalkan sebelum jangka waktu sewa berakhir. Contoh, perusahaan konstruksi menyewa alat berat selama 5 tahun dan setelah itu membeli alat tersebut. Yang kedua yaitu operating lease. Yang pertama yaitu jangka waktu sewanya lebih pendek dari umur ekonomis barang. Yang kedua, setelah masa sewa habis, barang dikembalikan ke lessor. Yang ketiga, risiko dan biaya perawatan ditanggung oleh lessor. Contoh, sewa kendaraan perusahaan untuk jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga, next, sell and lease back. Lease menjual aset miliknya kepada lessor, kemudian menyewanya kembali. Tujuannya untuk memperoleh dana tunai tanpa kehilangan hak pengguna aset. Contoh, perusahaan menjual gedungnya ke lembaga leasing dan menyewa kembali gudang itu untuk tetap digunakan. Yang keempat itu leverage lease. Pembiayaan dilakukan oleh beberapa pihak, biasanya melibatkan investor dan bank. Lessor tidak membiayai seluruh aset, sebagai besar dana berasal dari pihak ketiga. Contoh, leasing pesawat terbang atau kapal besar. Yang terakhir yaitu cross-border lease, transaksi leasing yang melibatkan pihak dari 2 negara berbeda. Umum digunakan dalam proyek internasional, misalnya leasing kapal, pesawat, atau alat industri besar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma Salsabila. Materi akan dilanjutkan oleh Naila Fanya. Kepada Naila Fanya, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu ketiga itu kegiatan leasing. Kegiatan utama perusahaan leasing meliputi beberapa aktivitas pembiayaan, antara lain menyediakan pembiayaan barang modal seperti kendaraan, mesin industri, komputer, alat berat, atau properti kantor. Yang kedua itu menyusun dan mengelola kontrak leasing antara lessor dan lease. Yang ketiga itu menilai kelayakan kredit atau kredit assessment terhadap calon penyewa.
Empat, yaitu melakukan perawatan, asuransi, dan pengelolaan aset sesuai dengan jenis kontraknya, khususnya pada operation lease. Yang kelima, yaitu menjual atau menarik kembali aset setelah masa sewa selesai atau ketika kontrak dibatalkan. Yang keenam, yaitu memberikan opsi pembelian atau option to buy bagi lease pada akhir masa kontrak jika disepakati. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini, leasing merupakan alternatif pembiayaan yang sangat membantu dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang ingin memperluas operasional tanpa harus menanggung beban pembelian aset secara tunai. Dengan berbagai jenisnya, finance, operation, sales and leaseback, leverage, hingga cross-border, leasing mampu menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas bisnis di berbagai sektor. Baik, sekian materi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila Fanya. Sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.